Mantan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengatakan dirinya telah mewariskan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang canggih untuk menangani kelompok separatis teroris atau OPM yang kerap kali membuat onar di Papua. Andika Perkasa mengatakan, jadi selama setahun ini, saya berusaha untuk menambah apakah itu peralatan, perlengkapan, maupun alutsista yang bisa kita gunakan, karena tanpa teknologi yang advance, kita akan normal-normal saja, artinya menghadapi dengan tingkat kesulitan yang begitu banyak. Kendati demikian, Jenderal Andika Perkasa tidak merinci secara detail alutsista canggih apa yang sudah dipersiapkan untuk prajurit TNI yang bertugas di Papua saat ini. Hanya saja mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa dirinya sudah mengajukan sejumlah alutsista untuk menghadapi kelompok bersenjata teroris OPM di Papua. Sebab menurut Andika, diperlukan teknologi canggih yang dapat membantu, mempermudah, serta mempercepat penanganan gangguan keamanan di Papua. Sementara itu, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, mengatakan operasi yang dilaksanakan di Papua saat ini tetap mengedepankan operasi teritorial. Yudo Margono mengatakan, teritorial tetap berjalan, tetap kita laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan perkuatan yang ada tentunya, kita tetap melaksanakan operasi teritorial di sana, karena memang masyarakat di sana sangat membutuhkan dukungan kita, khususnya pada sekolah-sekolah. Laksamana Yudo Margono telah resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Senin, 19 Desember tahun 2022. Yudo Margono menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 1 Januari tahun 2023. Yudo Margono mengaku telah menerima buku memorandum dari Andika Perkasa yang akan digunakan untuk pedoman perbaikan di tubuh TNI. Dia menyatakan akan melanjutkan segala program dan pembangunan yang telah dikerjakan Andika selaku pendahulunya. Beberapa tugas yang akan dilakukan Yudo Margono sebagai Panglima TNI, yakni menjaga kedaulatan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian menjaga netralitas TNI di tahun politik jelang pemilu tahun 2024, juga meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, segala isu soal keamanan di Papua juga menjadi salah satu prioritas Yudo Margono. Sesuai amanah Presiden Joko Widodo, dia akan berkunjung ke Papua untuk melihat langsung situasi di sana. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi pendekatan operasi keamanan di Papua, termasuk soal wacana pengurangan prajurit. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini memastikan bahwa Papua bukanlah daerah operasi militer. Dia menyatakan bahwa operasi TNI di Papua yang ditonjolkan adalah operasi teritorial dan bukanlah operasi militer. Dia juga akan memastikan upaya penegakan hukum di Papua akan dilakukan secara tegas dan humanis lewat sinergitas TNI dan Polri. Hal tersebut juga sesuai dengan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikan Panglima TNI. Selain Papua, daerah rawan strategis lainnya yang menjadi prioritas dikunjungi Yudo Margono di awal kepemimpinannya sebagai Panglima TNI adalah wilayah Laut Natuna serta Aceh. Bahkan Yudo akan menggelar operasi khusus PAM perbatasan di Laut Natuna. Operasi khusus akan dilakukan bersama TNI Angkatan Udara dan dikendalikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogap Wilhan. Yudo Margono menyebut cara ini efektif untuk menjaga Laut Natuna Utara karena sebagai daerah kepulauan, TNI tentu akan mewaspadai daerah-daerah perbatasan yang rawan menjadi titik awal terjadinya konflik. Kewaspadaan di daerah perbatasan, baik laut maupun darat, akan ditindaklanjuti dengan melakukan deploying atau penyebaran kekuatan personel TNI dalam rangka patroli. Meski demikian, dia mengakui bahwa mengatasi konflik di wilayah perbatasan tidaklah mudah karena seringkali konflik yang terjadi merupakan perselisihan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meski hanya akan menjabat sebagai Panglima selama setahun, Laksamana Yudo Margono optimis TNI bersama elemen masyarakat mampu menjaga kedaulatan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa.